Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Salsabila, mahasiswi dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate dengan nomor pokok mahasiswa 094223111035. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan secara rinci mengenai teori Erich Fromm yang sudah saya pahami. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mengulang perbaikan nilai dari mata kuliah Teori Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Amalia S.J. Kahar, SPSI, MPSI, Psikolog. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk saja ke videonya. Erich Fromm adalah seorang psikoanalis dan filsuf sosial yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi kepribadian. Salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Fromm adalah teori kepribadian, yang dipengaruhi oleh karyanya yaitu Escape from Freedom dan The Art of Loving. Dan juga salah satu teori terkenal lainnya adalah teori alienasi, yang menyatakan bahwa alienasi adalah penciptaan kesenjangan atau perasaan terasing dari diri sendiri, orang lain atau masyarakat. Terdapat 5 alienasi yang diidentifikasi dalam teori Erich Fromm sendiri. Alienasi pertama ada terhadap diri sendiri, selanjutnya ada terhadap sesama manusia, terhadap pekerjaan atau aktivitas, terhadap spesies manusia, dan alienasi terhadap alam. Selanjutnya saya akan membahas hal lainnya tentang teori dari Erich Fromm. Pertama ada teori kepribadian. Fromm mengemukakan bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Menurut Fromm, terdapat 5 jenis kepribadian yang berkaitan dengan cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu ada kepribadian reseptif, kepribadian eksploitatif, kepribadian konformis, kepribadian produktif, dan kepribadian naristik. Contohnya, seorang individu dengan kepribadian konformis cenderung tunduk pada norma dan nilai yang ada di masyarakat, sedangkan individu dengan kepribadian produktif cenderung mampu berpikir kreatif dan memperoleh kepuasan dari kegiatan produktif yang dilakukannya. Filosofinya, teori kepribadian Fromm menyoroti peran lingkungan dan masyarakat dalam membentuk personalitas individu. Dengan menyadari pola kepribadian yang dominan, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya, teori kedua, yaitu teori kekasih sejati atau The Art of Loving. Dalam bukunya yang berjudul The Art of Loving, Fromm mengeksplorasi konsep cinta dan hubungannya dengan perkembangan kepribadian. Menurut Fromm, cinta bukanlah perasaan semata, tetapi merupakan suatu tindakan yang aktif. Fromm juga membedakan 4 unsur cinta yang esensial, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pengetahuan. Contohnya, seorang individu yang menunjukkan cinta sejati terhadap pasangannya akan memberikan perhatian penuh, merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan pasangannya, menghargai pasangannya sebagai individu yang unik, dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan keinginan pasangannya. Filosofi dari teori ini memahami konsep cinta sejati menurut Fromm, yaitu individu dapat memperkaya hubungan interpersonal mereka dan memperdalam pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana cara mencintai dan dicintai dengan cara yang sehat dan bermakna. Yang ketiga, ada teori kebebasan atau Escape from Freedom. Fromm mengajukan teori tentang kebebasan yang menyatakan bahwa meskipun manusia menginginkan kebebasan, namun kebebasan itu sendiri dapat menjadi sumber kecemasan yang melahirkan dorongan untuk melepaskan tanggung jawab atas diri sendiri kepada otoritas eksternal. Contohnya, di tengah era modern saat ini, banyak individu yang merasa kehilangan arah dan terjebak dalam kecemasan akan tanggung jawab atas hidup mereka sendiri, sehingga cenderung mencari penyaluran dan bentuk otoritas yang mengarahkan mereka. Filosofi dari teori ini mendorong individu untuk memahami sumber kecemasan mereka terhadap kebebasan sejati dan menempuh jalan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kebebasan pribadi tanpa kehilangan tanggung jawab atas diri sendiri. Ya, teori yang keempat,
yaitu ada alienasi terhadap diri sendiri, merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk mengenali atau mengekspresikan tanggung jawab atas diri sendiri. Contohnya, seseorang yang merasa tidak puas dengan kehidupan mereka secara keseluruhan karena mereka merasa tidak dapat mencapai potensi penuh mereka atau merasa tidak relevan dalam masyarakat. Teori kelima yaitu alienasi terhadap sesama manusia berkaitan dengan perasaan terasing atau terpisah dari hubungan sosial. Contohnya, seseorang yang merasa sulit untuk terhubung dengan orang lain secara emosional dan memiliki perasaan kesepian yang mendalam meskipun mereka dikelilingi oleh orang-orang sekitar mereka. Selanjutnya, teori yang keenam, ada alienasi terhadap pekerjaan atau aktivitas, merujuk pada perasaan tidak puas atau tidak bermakna dalam pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan mereka sendiri. Contohnya, seseorang yang merasa terjebak dalam pekerjaan yang membosankan atau tidak bermakna dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya atau mengejar minat yang sebenarnya. Ada teori yang ketujuh, alienasi terhadap spesies manusia, mengacu pada kehilangan rasa tanggung jawab atau peran aktif dalam masyarakat atau umat manusia secara keseluruhan. Contohnya, seseorang yang merasa tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakat atau tidak merasa memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemanusiaan. Teori ke-8 yaitu alienasi terhadap alam, melibatkan pemisahan diri dari alam dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, seseorang yang merasa terasing dari alam atau tidak memiliki rasa hormat terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan perilaku merusak terhadap alam, seperti contohnya pembakaran liar dan penebangan pohon secara berskala dan juga buang sampah sembarangan di sekitar perairan sungai ataupun di perairan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu individu dapat memperhatikan dan mengatasi perasaan alienasi dalam kehidupan sehari-hari melalui refleks diri, terlibat dalam komunitas, mencari pekerjaan yang bermakna, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan alam. Seseorang dapat mengurangi alienasi dan mencapai kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Teori alienasi Erich Fromm dapat dilihat melalui berbagai situasi. Misalnya, seseorang yang merasa kesepian dan keputusan dari hubungan sosial dapat mengalami alienasi terhadap sesama manusia. Seseorang yang merasa tidak bermakna dalam pekerja mereka atau tidak dapat mengekspresikan diri secara penuh dalam pekerjaan mereka mungkin mengalami alienasi terhadap pekerjaan atau aktivitas. Orang yang tidak peduli terhadap isu-isu lingkungan atau merusak alam juga dapat menunjukkan tanda-tanda alienasi terhadap alam. Dan melalui teori-teorinya, Fromm menunjukkan bagaimana cara hubungan individu dengan masyarakat, cinta, kebebasan, dan sumber kebahagiaan lainnya mempengaruhi bentuk kepribadian dan perilaku manusia. Dengan memahami teori dari Erich Fromm ini, dapat menetapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, serta meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.